Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya sengaja membuat rekaman untuk super team training ya, khusus untuk tim super team. Bagaimana cara membangun atau menjalankan bisnis network marketing di Wikinara. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara membangun tim yang besar? Ya, tentunya Bapak Ibu yang sudah bergabung di Wikinara kan bukan hanya sekedar melihat keunggulan dari produk atau keunggulan dari owner, tapi juga adalah sebuah marketing plan yang menjanjikan sebuah potensi income yang besar. Salah satu tujuannya Bapak Ibu bergabung di Wikinara mungkin aja tidak hanya sekedar sebagai konsumen, tapi juga ingin menjadi seorang leader aktif yang bisa memiliki tim yang besar, jaringan yang besar, ya, yang kokoh sehingga bisa menghasilkan potensi income yang juga berlipat-lipat atau hingga bisa jutaan miliaran rupiah dan bisa mencapai banyak reward-reward di Wikinara. Nah, bagaimana sih cara membangun tim yang besar itu? Ya, mungkin itu pertanyaan yang lumrah biasa ditanya oleh member-member yang baru bergabung atau bahkan ditanya oleh member-member yang sudah lama bergabung, kemudian punya jaringan, tapi jaringannya kok tidak bergerak secara signifikan, ya, tidak kokoh secara tidak terbentuk sebuah jaringan yang kokoh, ya, pondasi yang kuat. Nah, bagaimana cara membangun tim yang besar, ya? Nah, ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu membangun pondasi, ya. Di sebelah kiri saya itu ada dua gambar, ya, di kiri kanan ada dua gambar. Yang satu adalah gedung pencakar langit, yang satunya lagi adalah Istana Pasir. Dua-duanya adalah mahakarya Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa membuatnya, ya, sangat artistik sekali, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, apa yang membedakan dua gambar atau dua bangunan ini? Nah, yang di sebelah kiri saya ya, itu ada gedung pencakar langit. Itu tingginya Bapak Ibu, itu mencapai 850 meter, hampir mencapai 1 kilometer Bapak Ibu. Begitu tingginya. Itu kenapa disebut sebagai gedung pencakar langit. Bapak Ibu pasti terpikir oleh kita, bagaimana bangunan setinggi itu bisa kokoh berdiri, ya, sangat tinggi sekali. Itu pasti di atas itu pasti ada tiupan angin, topai, badai, pasir, dan sebagainya. Kenapa kok dia bisa berdiri sangat kokoh? Nah, tentunya pasti ada sebuah pondasi, ya, akar yang sangat kuat sehingga bisa menopang sebuah pondasi bangunan yang begitu kuat. Itu juga berlaku pada jaringan, Bapak Ibu. Jadi kalau jaringan kita memiliki sebuah pondasi atau akar yang kuat, maka bangunan sekokoh ini bisa terbentuk sangat kuat, ya, sehingga bisa memberikan sebuah jaringan yang kuat juga. Nah, berbeda di gambar yang sebelahnya Istana Pasir, ya, sebuah bangunan Istana Pasir, ini memang terlihatnya artistik, terlihatnya begitu bagus sekali, indah sekali Bapak Ibu, ya, tapi belum teruji. Artinya apa, Bapak? Itu kalau Istana Pasir, kalau terkena ombak atau angin, ya, itu sangat rentan sekali untuk hancur, runtuh bangunannya, ya, yang tadinya sudah dibangun secara cantik, secara kokoh, tapi kemudian datang ombak atau datang angin, ya, atau datang orang mengganggunya, yang menyepaknya, kemudian bangunan itu secara keseluruhan jadi hancur, Bapak Ibu, tidak berkeping atau tidak berbentuk lagi, bahkan rata sama tanah, ya. Nah, itu yang terjadi sama seperti kita membangun sebuah jaringan. Jadi kalau jaringan kita tidak memiliki pondasi dan akar yang kuat, itu sangat rentan sekali jaringan itu bisa rontok, Bapak Ibu. Jaringannya itu bisa hancur, bahkan tidak berbekas sama sekali, tidak ada omset sama sekali di jaringannya, ya. Nah, ini ada sebuah video, ya, saya tampilkan. The first reason why people quit their network marketing business, that's very difficult for a person to achieve that expectation. We tell people it's easy. It's not easy. We tell people it's fast. It's not fast. We tell people the product sells itself, that everyone's winning and not everybody's going to win. The second biggest reason is fear. People didn't realize that by joining their network is connected to what it is that we do. And if they're not hungry enough, then they're not going to be willing to face that fear. So the hunger has got to be stronger than the fear in order for a person to work through it. Oke, ini adalah Eric Worre. Eric Worre ini pelaku network marketing, Bapak Ibu, internasional, jaringan internasional, ya. Jadi dia adalah pelaku network marketing. Dia sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu. Dia sudah membuat sebuah konsultan bisnis terkait dengan bisnis jaringan, dan pastinya sudah banyak melintang mengetahui banyak problematika di bisnis jaringan.
Nah, beliau menyampaikan bahwa apa sih yang membuat orang begitu mudahnya keluar dari bisnis jaringan, ya, tidak menjalankan. Karena ketika kita masuk, ya seringkali kita sebagai sponsor atau sebagai upline, itu setting the bar itu terlalu besar. Artinya apa? Yang diimpikan atau yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat tinggi sekali yang tidak bisa semua orang melakukannya. Contoh, misalnya mencapai income 20 miliar ya atau mendapatkan rumah senilai 2,5 miliar atau pencapaian omset 1 miliar atau target closing sekitar 70 juta atau ratusan juta. Tidak semua orang bisa melakukannya. Karena setting the bar-nya terlalu tinggi, maka orang jadi enggan, jadi tidak percaya diri untuk bisa menjalankan bisnis ini. Ya, kemudian alasan yang kedua adalah ketakutan. Mereka menginginkan untuk menjalankan bisnis ini, pasti ada reasonnya, ada alasan kenapa dia mau menjalankan bisnis ini. Contoh, misalnya dia punya impian ingin bisa mendapatkan penghasilan secara stabil atau konsisten, sehingga dia bisa menutupi hutang-hutang dia, atau dia bisa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, atau banyak urgensi lain ya yang ingin dia dapatkan, tapi melalui Wikinara, menjalankan bisnis Wikinara. Nah, karena dia tidak merasa yakin bahwa Wikinara bisa memberikan atau menjawab ketakutan dia terhadap problematika hidup dia, maka dia akhirnya keluar dan tidak yakin untuk menjalankan bisnis di Wikinara. Ya, nah kalau bicara bisnis Wikinara, bisnis jaringan, network marketing, itu kita bicara sistem. Ya, bisnis ini di luar selain Wikinara itu banyak sekali, bisnis konvensional, bisnis franchise dan sebagainya. Bahkan di bidang profesional pun ada sistem. Tidak semua orang itu bisa menjadi dokter. Ya, ada sekolahnya, ada sistemnya. Seorang yang bisa membuat sebuah nasi goreng yang enak, ya, itu belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ada sistemnya. Begitupun untuk menjalankan sebuah bisnis, ya, ada sistem yang harus kita miliki untuk bisa menjalankan bisnisnya. Nah, begitupun di network marketing, ada sistem yang harus dijalankan untuk bisa sukses di bisnis network marketing. Nah, kalau bicara sistem, network marketing itu adalah duplikasi, sistemnya adalah duplikasi, tidak ada yang lain. Jadi untuk bisa menjadi sukses di menjalankan bisnis network marketing adalah sistem duplikasi. Nah, duplikasi ini, sistem ini itu harus mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang, ya, sehingga bisa ditiru. Siapapun bisa menjalankan masuk ke dalam sistem dan bisa melakukannya. Duplikasi yang terlalu rumit, ya, itu bisa menyebabkan rontoknya jaringan atau member yang quit yang akhirnya keluar dari bisnis Wikinara, ya. Nah, bagaimana sih untuk memilih melakukan duplikasi yang tepat? Tentunya harus mencari tim yang tepat, member dan orang yang tepat. Nah, untuk bisa menjalankan bisnis jaringan ini, ya, jadi kan bisnisnya kan duplikasi ya, binari. Tadi ada grup kanan, grup kiri. Nah, untuk mendapatkan orang yang tepat, seorang mutiara yang dari orang tersebut kita bisa mendapatkan omset dan jaringan yang begitu besar, itu memang tidak gampang. Ya, berapa banyak kerang yang diperlukan untuk bisa menemukan sebuah mutiara? Sudah letaknya di dasar laut, tapi tidak semua kerang itu memiliki atau eh, menghasilkan sebuah kerang yang begitu indah, Bapak Ibu. Ya, begitupun di jaringan. Ya, nah, untuk menemukan mutiara atau seseorang diamond di jaringan kita, memang kadangkala itu ditemukan tidak di presentasi pertama, tidak di closing pertama, tidak di closing pertama, tidak di closing ke-10, tidak di closing ke-100. Bahkan kadang-kadang mutiara ini, diamond ini, member yang luar biasa ini, baru kita temukan itu di jaringan ke-100 atau ribuan kita, Bapak Ibu. Ya, nah, yang tujuan kita adalah mencari mutiara ini. Nah, kemudian memilih orang yang tepat berada di tim. Ya, tentunya adalah ya kita pasti memilah ini mana memang yang member yang join itu hanya sekedar pemakai produk, mana yang member yang memang mau menjalankan bisnisnya. Tapi itu pun akhirnya difilter dalam perjalanannya. Mana orang yang benar-benar fokus ya dan konsisten, disiplin untuk terus melangkah menjalankan bisnisnya dan mana orang yang menjalankan bisnisnya tapi 2 kali, 3 kali ditolak akhirnya dia menyerah. Ya, pada akhirnya ada filter dalam perjalanannya. Nah, kemudian selalu bersikap positif. Nah, seorang member atau seorang leader itu harus bersikap positif. Artinya apa?
dia tidak mudah menyerah, dia tidak mengeluh, dia tidak complaining, dia tidak baperan, Bapak Ibu. Jadi tetap yakin, positif bahwa apapun yang dia lakukan pada akhirnya akan menemukan sebuah keajaiban, akan menemukan sebuah rezekinya. Nah, kalau bicara seperti ini, apa yang saya pegang, saya selalu teringat dengan sebuah pesan atau ceramah dari Ustadz Arif Hidayat ya, mengatakan bahwa di situ dia mengambil dari ucapan dari Al-Quran ya, dari ayat bahwa setiap ikhtiar kita, rezeki setiap orang itu sudah ditentukan. Tapi itu harus dijemput dengan ikhtiar. Jadi selama kita terus berikhtiar, maka rezeki itu wajib untuk diberikan. Apalagi Allah itu adalah eh, pasti memberikan janjinya, pasti memenuhi semua janjinya. Dan janji Allah, semua makhluk hidup mendapatkan rezekinya. Tapi rezeki itu harus dijemput, Bapak Ibu. Ya, nah selama kita menjemputnya, selama kita melakukan ikhtiar, rezeki itu pasti akan diberikan. Tapi masalahnya, waktunya rezeki itu kapan diberikan itu hanya hak prerogatif dari Allah, Tuhan Subhanahu Wa Taala ya. Tapi rezeki itu pasti akan diberikan pada saat waktu yang tepat. Tapi yang dilakukan adalah tetap lakukan ikhtiarnya, ya. Positive thinking. Jika Anda melakukan semua pekerjaan sendiri, mereka tidak akan bergabung. Tapi karena mereka tahu mereka tidak dapat melakukan sendiri, ya tetaplah sederhana. Kerumitan itu adalah intimidasi. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Di network marketing ini kita bekerja secara tim, ya. Kita tim di sini, teamwork ya, super tim. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di tim saya itu adalah saya anggap sebagai tim yang benar-benar serius, ya. Nah, kita bekerja secara tim. Nah, tim ini ya tadi saya sampaikan bahwa untuk sukses dan menjalankan bisnis di network marketing atau di Wikinara itu ada sistem, ya. Nah, sistemnya itu harus kita lakukan secara bersama. Sistemnya itu adalah duplikasi. Bagaimana duplikasi ini bisa dilakukan oleh semua orang? Dia tetap sederhana, ya, tapi sehingga bisa dilakukan oleh semua orang. Semakin rumit sistem itu, semakin rumit duplikasi tersebut, maka itu bagi banyak orang itu adalah intimidasi, seperti sebuah paksaan atau sebuah masalah yang sulit kali untuk dipecahkan gitu ya. Nah, di duplikasi sistem itu harus mudah ya, dan yang pastinya itu harus konsisten dan bekerja secara tim, tidak bisa berjalan sendiri. Nah, di tim ini adalah tidak ada namanya Superman, yang ada super tim. Oke. Nah, goal plan ini seperti apa? Nah, ini adalah 8 peringkat di Wikinara. Kita bicara dari rewardnya, duplikasi reward ya. Tujuan kita adalah mencapai diamond. Tapi kalau kita bicaranya diamond, itu adalah angka yang besar. Angka yang lama, Bapak Ibu. 50.000 kanan, 50.000 kiri, itu tidak akan tercapai jika tidak ada 1, 2, 3 orang pertama, Bapak Ibu. Angka 50.000 itu berasal dari angka 1 yang pertama, ya. Jadi mulailah dari yang terkecil. Yang pertama adalah setelah kita bergabung, ya, pastikan kita sudah mengaktifasi Plansnya dan kita kejar target wiki priority-nya, ya. Wiki priority 3 akun member di kanan sudah aktifasi plan C, 3 akun di kiri juga sudah aktifasi plan C, maka kita sudah qualified namanya wiki priority dan berhak untuk mendapatkan bonus royalti. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu aku lakukan adalah duplikasi wiki priority terhadap 6 orang tadi. Tentunya sudah menjadi wiki priority pasti sudah ada 3 member di kanan, 3 member di kiri yang sudah kita ajak untuk aktivasi duplikasi aktivasi plan C ya. Maka kepada 6 orang ini, 3 orang di kanan, 3 orang di kiri, kita lakukan hal yang sama, yaitu apa? Juga menjadi wiki priority gitu loh. Jadi masing-masing 6 orang ini, 3 orang yang masing-masing orang ini adalah mereka mengejar target untuk menjadi wiki priority juga dalam waktu dekat. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika 6 orang ini sudah mencapai wiki priority dan terjadi duplikasi terus ke bawahnya, maka kita itu akan otomatis nantinya secara sistem akan naik ke peringkat kristal ya. Nah, begitupun kristal. Ketika member di jaringan di bawah kita sudah mencapai wiki priority, maka yang kita lakukan duplikasi adalah mengajarkan mereka, mengajak mereka untuk mencapai peringkat kristalnya, ya. Begitu seterusnya. Jadi begitu mereka sudah mencapai kristal, maka kita, akun kita secara otomatis akan naik ke peringkat jet. Nah, ketika sudah mencapai peringkat jet, maka terhadap member jaringan kita yang sudah mencapai peringkat kristal, kita lakukan duplikasi untuk mengajarkan mereka
untuk naik ke peringkat Z, yaitu 100 poin kanan, 100 poin kiri. Nah, duplikasinya sejalan seperti itu Bapak Ibu, bertahap, step by step ya, dari Wiki Priority duplikasi naik ke kristal, kristal naik ke jet, jet ke ruby, sehingga akhirnya pada akhirnya kalau duplikasi ini berjalan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan sampai di peringkat diamond. Lakukan stepnya adalah yang sangat mudah, yaitu apa? Setiap member yang join, ajarkan mereka, kita ajak untuk melakukan duplikasi mencapai wiki priority dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sejak setelah mereka bergabung, ya. Nah, itu adalah duplikasi peringkat. Nah, saya sampaikan di sini kan ada paket kemitraan ya. Di Wikinara itu ada tiga plan ya, tiga plan komisi, plan A, plan B, plan C. Nah, ada dua plan yang memang di situ adalah ada sistem keanggotaan atau modal yang harus dikeluarkan pembelanjaan ya. Untuk mendapatkan di plan A ini ada bonus komisi sponsor sama pairing. Nah, untuk mendapatkan bonus sponsor sama pairing itu ya itu harus mendaftarkan membership yaitu paket bronze, silver, gold sama platinum ya. Itu untuk mendapatkan income harian ya. Jadi income secara rutin secara harian kita mendapatkan cash ya, reward ditransfer uangnya, bonusnya ya. Nah, kemudian ada plan C. Plan C ini ya kita tidak bicara, saya tidak bicara lagi plan C reguler di sini, kita bicara RO trip, sekalian jalan-jalan. Itu maka ada senominal modal tertentu yang kita harus belanjakan untuk bisa mengaktifasi plan C, yaitu RO trip senilai 832.500. Itu sudah aktivasi plan C plus ikut program jalan-jalan. Maka itu di sini ada dua sistem duplikasi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kembali kepada target kita. Kalau kita menginginkannya adalah income yang stabil, konsisten harian, maka duplikasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merekrut member ya dengan mengajak join paket bronze, silver, gold atau platinum ya. Nah, tapi kalau duplikasi kita adalah reward, maka setiap member yang bergabung tersebut kita harus ajak mereka juga harus mengaktifasi plan C-nya. Ya, kalau tidak diaktifasi plan C-nya, maka kita tidak bisa mendapatkan reward-reward di Wikinara, termasuk jalan-jalannya. Jadi jalan-jalan tuh ada jalan-jalan ke luar negeri, ada ke Thailand, ada cruise, nanti ada umroh, kemudian ada Eropa, dan banyak sekali Bapak Ibu. Ya, selain reward reguler seperti cash di kristal itu 1 juta, di jet itu 5 juta, kemudian ada ruby, ya, kemudian ada jet, kemudian ada sapphire, ya, emerald, hingga diamond 2,5 miliar, totalnya 3,6 miliar. Tapi itu harus mengaktifasi plan C-nya dulu, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengajak kepada tim ini adalah melakukan duplikasi ini. Apapun paket membernya, baik itu bronze, silver, gold, atau platinum, ajak mereka juga langsung mengaktifasi RO Tour-nya, plan C-nya. Sehingga duplikasi kita yang lakukan itu langsung mendapatkan semuanya ya, dapat bonus komisi di sponsor maupun di pairing yang secara harian, tapi juga dapat rewardnya mencapai 3,6 miliar plus jalan-jalannya. Jadi sekali jalan, sekali dayung kita perahu itu mendayung, itu semua plan kita dapat Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencapai peringkat wiki priority mau tidak mau ya, member itu juga harus aktivasi plan C-nya, RO trip-nya ya. Nah, apapun paketnya. Nah, ini ada cuplikan video bagaimana sistem untuk menjalankan bisnis di Wikinara. Just for a basic tutorial, there's only 4 things that people do in network marketing. They sell a product using word of mouth advertising, right? Which is they educate consumers. 2, they recruit, they build a team. So they start getting some leverage. It's not just all start building an organization. Yep. And 4, they lead. They improve the productivity of the teams that they have based upon leadership. Nah, itu Bapak Ibu, step-step dalam menjalankan sebuah bisnis Wikinara. Yang pertama adalah kita merekrut orang, ya, konsumen. Kita mengedukasi masyarakat tentang produk-produk Wikinara. Nah, sebagai konsumen, mereka yang membeli produk Wikinara, kita daftarkan untuk menjadi member Wikinara. Nah, kemudian kita apa lakukan? Kita ajarkan mereka ya untuk masuk ke dalam sistem, mengajarkan mereka tentang marketing plan, mengajarkan mereka bagaimana masuk ke dalam web Wikinara, mengajarkan mereka bagaimana ikut dalam pertemuan-pertemuan Wikinara, leadership dan sebagainya, home meeting dan sebagainya ya. Kemudian lakukan apa? Lakukan duplikasi. Member-member yang sudah bergabung ini, kita lakukan duplikasi, kita ajarkan untuk melakukan hal yang sama yang seperti yang kita lakukan, yaitu apa?
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk-produk yang ada di Wikinara, ya, manfaat dari produk-produk Wikinara, kemudian masukkan ke dalam sistem dan bagaimana mereka bisa melakukan duplikasi mencapai peringkat-peringkat dan penghasilan-penghasilan yang ada di Wikinara. Nah, ketika jaringan kita sudah besar, maka disitulah mulai poin dari leadership, ya. Nanti poin leadership kita bahas di next pertemuan, oke? Nah, gameplaynya seperti apa? Nah, ini challenge yang saya berikan kepada tim member di super team, ya. Challenge-nya seperti ini, ya. Duplikasi ya sistemnya. Nah, dari minggu pertama kita setting the bar adalah cukup cari dua orang saja, dua orang. Kita letakkan satu di kanan, satu di kiri, ya. Apapun paketnya, mau paket bronze, silver, gold atau platinum, ya, apapun paketnya, silahkan. Jadi setiap satu minggu kita punya target mencari dua orang member, ya, mencari dua konsumen yang kita daftarkan menjadi member. Dua orang saja, Bapak Ibu, nggak usah yang rumit-rumit. Dua orang, apalagi kalau seorang pebisnis, kalau bicara dua ini sebenarnya termasuk yang sangat-sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Kita di sini adalah seorang pebisnis. Kalau mencari dua saja dalam satu minggu tidak bisa kita lakukan. Apapun bisnis yang kita lakukan itu sulit sekali, Bapak Ibu. Apapun bisnisnya, ya, seorang pebisnis adalah seorang marketing yang handal. Jadi mau tidak mau kita harus sebagai promoter atau seorang marketing atau seorang sales yang luar biasa. Seorang pengusaha yang hebat adalah seorang sales yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, target dua dalam satu minggu itu sebenarnya angka yang kecil. Bayangkan kita punya toko, ya, dalam satu minggu itu cuma dua orang yang beli di toko kita. Ya pasti kita sudah panas dingin. Kalau apalagi toko Bapak Ibu itu modalnya sudah besar, stoknya banyak. Bayangkan Bapak Ibu konsumen yang datang ke toko dia cuma dua, ya itu pasti sudah pusing sekali. Nah ini saya ajarkan di awal ini cukup dua saja Bapak Ibu, cukup mudah, cuma dua orang saja pembeli produk Wikinara yang kita gabungkan jadi member Wikinara, masing-masing dua orang, satu di kanan, satu di kiri. Nah kemudian apa yang kita lakukan di minggu kedua? Dua orang ini tersebut kita ajarkan mereka juga untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan hal yang sama, yaitu apa? Dua orang ini juga kemudian mencari dua lagi, dua konsumen yang mau didaftarkan menjadi member Wikinara. Maka pada minggu kedua kita sudah ada punya 4 member Bapak Ibu. Secara terjadi duplikasi on system, ya. Di minggu ketiga kalau terjadi duplikasi maka kita sudah punya 8 member. Di minggu keempat kita sudah punya 16 member, kelima 32, ya, maka kita sini di minggu kelima bahkan sudah dapat peringkat kristal, ya, dan langsung berangkat trip Bangkok Bapak Ibu. Tapi ini syaratnya, ya, join member ini terjadi duplikasi ini bukan hanya sekedar aktif join member paket plan A, ya, bronze, silver apapun itu, tapi juga sudah langsung mengaktifasi plan C-nya, RO trip-nya. Maka ketika terjadi jalan sistemnya, terjadi duplikasi, maka kita sudah mendapatkan bonus komisi di plan A, tapi juga dapat bonus reward di plan C-nya, termasuk jalan-jalannya gitu loh. Jadi sekali dayuh perahu kita dayuh itu 120 terlampaui Bapak Ibu, ya. Jadi nggak dua kali kerja. Jadi apapun paketnya ajak mereka juga langsung aktifasi plan C-nya. Jadi teman-teman yang di sini juga langsung kalau bisa saya sarankan yang belum mau aktifasi plan C, RO Troop segera aktifasi plan C-nya. Maka kita masuk ke dalam sistem, kita jalankan duplikasi ini. Masing-masing cukup mencari dua saja. Ini udah paling cara gampang, paling cara ringan. Cukup cari dua saja dalam satu minggu. Dan ketika yang pada dua yang sudah join ini, kita ajarkan mereka untuk juga sama-sama mencari dua. Ya. Nah, kemudian minggu ke-6, minggu ke-7, kita sudah mencapai status Bapak Ibu, 64 karena 64 itu sudah sampai 100 ya. Secara total, kemudian 8, 9, di minggu ke-9 kita sudah mencapai peringkat ruby, ya. Di minggu ke-10 dan ke-11 kita bahkan sudah mendapatkan reward mobil Bapak Ibu Stargazer. Ini kalau kita on system, ya. Selama ini mungkin kita bekerja semrawut Bapak Ibu, ya, cari kanan cari kiri akhirnya tidak fokus. Kalau Bapak Ibu bekerja on system, ya, fokus dan disiplin, seminggu cari dua, seminggu cari dua. Kemudian kepada dua orang ini ajarkan mereka juga selalu mencari hal yang sama, melakukan hal yang sama, masing-masing cari dua, ya. Maka kalau ini berjalan Bapak Ibu, dalam tempo 10 minggu kita bisa mendapatkan reward mobil City Car yang sekarang lagi promo, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Langsung plug in sistem, ya. Setiap member yang bergabung kita masukkan ke dalam sistem, ya.
bisnis Wikinara ini ada akademinya, ada support sistemnya, masukkan ke dalam sistem. Ya, jadi new member itu euforia dia tidak akan lebih semangat daripada waktu mereka bergabung. Jadi ketika mereka baru bergabung, langsung masukkan ke dalam sistem. Semakin lama kita tidak mengajak mereka masuk ke dalam sistem atau menjalankan sistemnya, itu potensinya ke depan mereka akan jenuh dan mereka tidak menjalankan lagi bisnis Wikinara secara fokus ya, karena sudah lewat momentumnya. Jadi momentum terbaik adalah ketika dia member itu baru bergabung ya, ajakan langsung plug in ke dalam sistem ya. Kemudian segera perkenalkan kepada tim kerja dan undang ke pertemuan terdekat. Jadi di Wikinara itu ada pertemuan online maupun offline. Undang mereka ke pertemuan ya, undang mereka kepada member training ya dan sebagainya. Nah, setelah new member itu bergabung ya, apa yang dilakukan? Pertama adalah ajarkan mereka, mereka kan pastinya dapat ID member, dapat password, ajarkan mereka untuk login ke akun pribadinya sehingga mereka memahami menu-menu yang ada dalamnya, bagaimana akun dia ya, kemudian bagaimana melihat jaringan, bagaimana melihat omset, bagaimana melihat bonus, bagaimana melihat reward, bagaimana mendaftarkan member dan sebagainya, sehingga mereka merasa bahwa saya ini punya toko online, ini loh bisnis saya, ini loh akun saya, ini loh jaringan saya, sehingga mereka secara terlibat secara emosional ya, bahwa mereka ini punya usaha, punya hak usaha ya, bagaimana mereka bisa melihat bagaimana jaringan yang besar, bagaimana jaringan yang lemah, tahu bagaimana menjalankan bisnisnya dan sebagainya. Kemudian lakukan apa? Ajarkan mereka marketing plan dan bagaimana melihat peringkat. Mereka tahu apa target yang harus dicapai. Mereka tahu bagaimana sistem pembagian bonus di Wikinara. Mereka tahu bagaimana mencapai peringkat di Wikinara. Mereka bagaimana bisa mendapatkan reward jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan ke cruise, jalan umroh ke Eropa dan sebagainya. Bagaimana bisa naik peringkat di Kristal, Jet, Ruby dan sebagainya. Ajarkan mereka itu ya. Kemudian bekerjalah segera buat janji dan presentasi 25 daftar nama terbaik. Nah, Bapak Ibu, member yang baru bergabung, langsung ajarkan mereka untuk langsung membuat daftar nama. Ya, paling minimal adalah 25 daftar nama terbaik. Langsung menyusun daftar nama, Bapak Ibu. Kemudian yang 25 daftar nama ini kita lakukan mengundang mereka untuk masuk ke dalam presentasi Wikinara. Nah, terkait dengan penjelasan tentang daftar nama, bagaimana membuat janji, ya, bagaimana mengundang dan sebagainya, saya sudah siapkan materi-materi ya di akun-akun saya di channel-channel yang lain. Nanti bisa saya share ke dalam grup. Ya, di situ Bapak Ibu bisa belajar bagaimana cara membuat daftar nama, bagaimana cara mengundang, bagaimana cara membuat janji dan bekerja dan sebagainya. Ya, nah kemudian setting goal Bapak Ibu. Kita harus setting goal, harus jelas. Kita mau apa? Ya, misalnya contoh. Pak, saya dalam tempo 3 bulan ini sudah masuk mendekati bulan ya, bulan Ramadan, ya mau Lebaran, itu saya harus memiliki income ya untuk mendapatkan suatu nilai tertentu untuk bisa pulang kampung misalnya, atau sebentar lagi anak saya mau pindah sekolah, atau anak saya mau naik kelas dan sebagainya, butuh biaya pendidikan atau mungkin ingin ikut mau umroh Ramadan misalnya. Jadi ada target yang jelas, tanggalnya berapa, berapa nominal yang diperlukan. Sehingga setting goalnya ya, setting goalnya bagaimana kita melakukan duplikasi itu terlihat jelas ya, nyata bagaimana pencapaiannya, berapa masa waktu untuk mencapainya ya. Nah, ini Bapak Ibu, game plan-nya adalah duplikasikan dan fokus kepada klub 72 jam. Nah, saya menyebutnya game plan ini adalah game plan 72 jam. 72 jam ini atau 72 hours ya, itu adalah kalau itu equals to 3 hari Bapak Ibu. Nah, targetnya adalah per 3 hari kita mendapatkan minimum satu closingan, satu member yang bergabung di Wikinara, apapun paketnya. Apapun paketnya, dalam 3 hari kita mendapatkan satu closingan. Ya, artinya adalah dalam 1 minggu ya, 3 hari per 3 hari saya dapat satu, kemudian 3 hari berikutnya dapat satu, dalam tempo 6 hari atau 7 hari kita sudah mendapatkan dua. Jadi game plan-nya adalah per 72 jam dalam tempo per hari ini, saat ini sampai 3 hari ke depan atau 72 jam ke depan, kita minimum mendapatkan satu closingan, apapun paket membernya. Mau bronze, mau silver, mau gold, mau platinum,
dan atau lebih bagus lagi sudah langsung mengaktifasi plan C-nya sehingga kita jalan langsung banyak kita dapatkan ya. Game plan-nya adalah 72 jam dapat satu member baru. Nah, kemudian apa? Setelah member itu bergabung, kita langsung masukkan ke dalam sistem, yaitu apa? Mengajarkan yang tadi seperti saya sampaikan, ya, membuat daftar nama, kemudian ajarkan bisa login ke akunnya, ajarkan marketing plan dan peringkat dan sebagainya, dan kemudian apa? Lakukan duplikasi. Duplikasinya apa? Ajak mereka juga ikut ke dalam sistem, yaitu dalam tempo sejak hari ini dia bergabung, maka 72 jam kemudian atau 3 hari ke depan, dia minimum mendapatkan satu member baru. Maka dalam 1 minggu dia dapat 2 member baru ya. Jadi klub 72 atau klub 72 jam. Oke, maka Bapak Ibu kalau ini langsung otomatis dalam tempo 3 hari kita dapatkan member, kemudian aktivasi plan C ya, mungkin dalam tempo 2 minggu ke depan kita sudah qualified wiki priority Bapak Ibu ya. Nah ini adalah blueprint Wikinara. Kalau terjadi duplikasi ya, itu baru cari 2 Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau dapatnya 10? Itu potensinya ke depan itu bisa mencapai 10 miliar loh. Ya, ini itu hitungan blueprint Wikinara. Bagaimana sistem ini bisa berjalan dari modal 3 juta itu bisa mendapatkan potensi 10 miliar. Ada saya menerima sebuah chat yang merasa ini tidak masuk akal, tidak masuk akal, tidak mungkin modal cuma 3 juta bisa dapat 10 miliar. Itu bohongan, scam dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu, itu karena dia tidak paham terhadap sistem. Sistem bagaimana sistem kerja dalam bisnis network marketing. Nah, menjalankan bisnis network marketing itu adalah sistemnya duplikasi. Kalau ini terjadi duplikasi Bapak Ibu, kita membangun jaringan, maka dengan modal yang sangat minim, potensinya bisa luar biasa. Nah, saya ambil ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. 1.000 kali 1 itu jauh lebih baik daripada 1 kali 1.000. Artinya apa? 1.000 orang hanya menghasilkan satu closingan saja, itu jauh lebih baik daripada satu orang bisa mengclosing 1.000 paket. Artinya apa? 1.000 orang Bapak Ibu, kalau kita punya 1.000 member di jaringan kita, masing-masing hanya closing satu saja. Nah, ketika satu member atau 2 membernya berhalangan untuk melakukan closing atau tidak bisa melakukan komitmen closing, maka kita punya 998 member yang masih bisa menghasilkan omset. Ya, kita bekerja secara tim. Nah, kalau satu orang, walaupun seluar biasanya dia dalam hal selling, dia bisa mengclosing 1.000 orang, tapi itu tidak lebih baik Bapak Ibu. Kenapa? Ketika dia berhalangan untuk bekerja, untuk berbisnis atau melakukan aktivitas menjalankan bisnisnya, ya entah dia mungkin sakit atau sedang jalan-jalan ke luar negeri atau sedang umroh dan sebagainya, tidak bisa fokus menjalankan bisnis, maka satu pun closing tidak terjadi di dia. Bayangkan, tidak hanya 1.000, satu pun tidak bisa karena dia sedang berhalangan. Nah, kalau kita punya 1.000 member, 1.000 jaringan, walaupun cuma satu Bapak Ibu, satu closingan saja setiap waktu, maka hanya 2, 3 orang, 4 orang yang berhalangan tidak menjalankan bisnisnya lagi, kita masih punya potensi dari 900 member di jaringan kita masih menghasilkan omset. Ya, 1.000 kali 1 itu masih jauh lebih baik daripada 1 dikali 1.000 ya. Ya. Nah, kemudian ini bagaimana target kita ya, paket platinum sudah aktivasi plan C, airport tripnya senilai 3 juta, bisa dalam 5 tahun kerja dengan melakukan duplikasi Bapak Ibu bisa menghasilkan 10 miliar. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini lebih gampang lagi. Itu hitungan 1 tahun, berarti dalam tempo 5 tahun ya, di tahun pertama kita hanya merekrut 10 orang. 10 tahun, artinya apa? 1 bulan itu cuma 1 orang. Wah, ini lebih lebih malas lagi Bapak Ibu. Ini lebih parah lagi. Itu pun bisa berpotensi bisa mendapatkan 10 miliar dalam tempo 5 tahun kalau terjadi on system. 1 bulan cari satu yang join paket bisnis platinum tour ya, tapi dengan catatan terjadi duplikasi. Maka dalam tempo 5 tahun dengan kerja malas seperti ini bisa menghasilkan 10 miliar. Itulah kekuatan duplikasi Bapak Ibu. Bayangkan tadi yang kita program game plan kita adalah 72 jam atau per 3 hari mengclosingkan satu orang ya, 1 minggu 2 orang ya. Nah, ini adalah 5 kunci sukses menjalankan bisnis Wikinara. Ada bagaimana kita membangun dream, impian, attitude, goal setting kita tuh apa? Kita ingin mencapai apa di Wikinara ya? Impian-impian kita apa yang kita capaikan di Wikinara tuh harus jelas apa ya? Nah, untuk menetapkan goal setting itu harus jelas.
nominalnya apa, ya tujuannya apa, tanggal berapa, ya kemudian apa yang harus step apa yang harus kita lakukan itu harus jelas ya. Kemudian membuat daftar nama dan membuat janji temu, mengundang. Kemudian melakukan presentasi dan follow up. Kemudian adalah pemakai produk yang aktif ya. Kalau daftar nama, buat janji, mengundang, presentasi follow up itu ada saya sudah buat videonya ya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa saya share atau bisa dilihat di channel-channel di akun saya ini sudah saya buat bagaimana training, bagaimana membuat daftar nama, membuat janji temu dan mengundang dan sebagainya. Nah, kemudian pemakai produk. Testimoni terbaik adalah kita pribadi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu juga harus adalah seorang pemakai produk yang aktif ya, mendapatkan betul dari manfaat dari produk. Nah, ketika kita memakai produknya, mendapatkan manfaatnya, maka ketika kita menularkan, bercerita kepada orang lain ya, maka itu feel-nya akan berbeda daripada orang yang tidak memakai produk. Bagaimana mungkin Bapak Ibu menjual sebuah produk tapi Bapak Ibu bukan pemakai produk aktif ya? Nah, kemudian gunakan alat bantu. Alat bantu itu apa? Nah, beruntungnya kita di Wikinara itu kita sudah punya Wiki Academy, Bapak Ibu. Sudah menyiapkan support sistemnya. Nah, dari dalam satu minggu itu ada 3 kali Zoom meeting secara online. Kemudian ada Zoom offline, WOP online ya, online maupun offline. Ya, kalau online itu melalui Zoom, kalau offline itu ada presentasi-presentasi bisnis Wikinara di kota-kota di wilayah Bapak Ibu. Undang mereka ikut ke dalam presentasi-presentasi itu tersebut Bapak Ibu. Kemudian gunakan alat bantu juga ada flip chart kalau membuat home meeting ya. Nah, flip chart ini bisa dibeli, itu ada presentasi seperti kalender bentuknya itu ada flip chart Bapak Ibu. Tinggal dibolak-balik. Bapak Ibu bisa lakukan itu. Lakukan duplikasi kepada member jaringan Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sebuah video juga ya. Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum akhirnya menjulang puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Sebuah kutipan dari tokoh reformasi, Jacob Riis namanya, mengatakan ketika apa untuk mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas mungkin sampai 100 kali tanpa menghasilkan retakan sedikit pun. Tapi pada hantamannya ke 100 kali, batu tersebut terbelah. Bukan hantaman terakhir yang membuat batu terbelah, tapi semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu sebuah video yang sangat-sangat menarik Bapak Ibu. Jadi kita bicara tadi pondasi adalah untuk mendapatkan sebuah pondasi yang kuat, itu akarnya sebuah bangunan yang kuat ya, yang kokoh Bapak Ibu, itu akarnya pondasi itu harus kuat ya. Bambu yang kita tahu itu dari terpaan angin, tiupan angin dan sebagainya, itu kuat sekali menahan itu Bapak Ibu. Guncangan-guncangan yang ada. Semakin tinggi dia menjulang ke atas itu semakin kuat. Kenapa? Karena dia dalam 5 tahun pertama dia sibuk menyiapkan pondasinya Bapak Ibu, akarnya. Begitu akarnya kuat, pondasinya kuat, maka setinggi apapun pohon tersebut ya, bambu tadi atau bangunan yang tadi seperti ada di Dubai tadi, pencakar langit ataupun di jaringan kita itu kuat dari terpaan godaan Bapak Ibu ya, dari jaringan yang rontok, dari bisnis yang omset yang mandek, omset tidak berjalan dan sebagainya. Akarnya harus kuat. Dan bagaimana untuk mendapatkan akar yang kuat? Masukkan ke dalam sistem ya. Nah, kemudian tadi hantaman yang kuat batu. Nah, batu itu Bapak Ibu ya seperti itulah ilustrasinya. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Memang ikhtiar yang kita lakukan presentasi di 1 orang, presentasi kepada 2 orang, presentasi kepada 3 orang, 5 orang, 10 orang, itu belum tentu closing. Ya, itu wajar, hal lumrah yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, ditolak itu hal yang lumrah terjadi untuk membangun sebuah bisnis, apapun bisnisnya. Penolakan itu pasti terjadi. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu, Bapak Ibu, itu tidak harus dicermati dalam sebuah perasaan atau feeling yang negatif, positif. Bahwa apa Bapak Ibu? Semua presentasi itu, ikhtiar yang kita lakukan itu adalah tabungan untuk mendapatkan sebuah rezeki atau sebuah hasil yang luar biasa pada akhirnya nanti, Bapak Ibu ya. Bahkan tadi saya sudah ceritakan di awal bahwa ada sebuah hadis, ada sebuah ayat mengatakan bahwa rezeki itu pasti selama dijemput dengan ikhtiar. Jadi apapun ikhtiar yang kita lakukan setiap harinya, walaupun belum menghasilkan closing, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, karena rezeki itu pasti diberikan pada waktu yang tepat. Tapi kalau kita menyerah, maka rezeki tersebut tertunda untuk diberikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, sebuah video lagi sangat menarik. Ya.
share with your buddies and find more strength. But don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You not quit on me. You keep going. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Just let it burn. It's so hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me you're back. You're back. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Don't quit. No. Keep going. Keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. Give me yours. You can. You can. 5 more. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Go, Brock. You're in the end zone. Ya, itu luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Itu ketika apa yang kita bisa capai ketika kita tidak menyerah Bapak Ibu ya. Di awalnya orang tersebut tidak yakin bahwa dia bisa ya merangkak sampai dengan 10-20 langkah dengan membawa beban kawannya Bapak Ibu, temannya ya. Tapi ketika dia fokus ya, ketika dia fokus tidak berpikir negatif dan tidak menyerah, dia akan sampai kepada zona terakhir, yaitu zona kemenangan, zona kemana impian kita yang ingin kita capai. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu, disiplin terus melangkah dan tidak menyerah, maka kita akan sampai di sana. Tapi kalau kita sudah berpikir secara negatif bahwa ini tidak mungkin, ini sesuatu hal yang mustahil, kita tidak akan pernah melangkah kemana-mana. Apapun yang kita bisnis jalankan, ya, ketika kita menemukan sebuah hambatan dan akhirnya kita menyerah, kita tidak akan pernah sampai di mana-mana. Tapi walaupun Bapak Ibu menjalankan dari sini dengan langkah baru, join paket bronze, kemudian baru step, kemudian aktivasi plan C, kemudian secara bertahap naik ke silver, bronze, gold, platinum, kemudian terjadi duplikasi, merekrut orang, terus melangkah, mau ditolak, mau diterima, mau berapa kali presentasi juga tidak menghasilkan sebuah hasil, selama terus melangkah Bapak Ibu akan sampai ke zona terakhir, yaitu zona kemenangan. Bapak Ibu akan pada akhirnya menemukan sebuah mutiara, seorang member, seorang leader besar ya di bawah jaringan Ibu. Tapi member tersebut, leader tersebut, mutiara tersebut akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu terus melangkah ya. Kalau Bapak Ibu berhenti, seorang leader besar di bawah jaringan Bapak Ibu tidak akan temukan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menyerah ya. Nah, itu saja Bapak Ibu bisa saya sampaikan dalam sebuah penjelasan singkat ini ya. Saya memulai pada hari ini untuk game plan 72 hours, dalam 3 hari kita bisa menghasilkan satu closing. Kalau ini kita komit masuk ke dalam sistem, terjadi duplikasi, maka kita mencapai banyak hal yang kita bisa impikan, goal setting kita yang bisa kita capai dengan program ini. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.